Halo, jumpa lagi di YouTube channel Asti Diary. Sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten videoku kali ini aku mau berbagi resep cara masak daging sapi ala Taiwan ya teman-teman. Dan di sini bahan utamanya tentunya adalah daging sapi. Ini daging sapi dari Amerika ya teman-teman. Dan yang bulat-bulat seperti ini nanti dimasak utuh ya teman-teman, nggak usah dipotong-potong. Kalau sudah matang ditaruh freezer baru dipotong. Dan yang ini nanti ini ada berapa banyak ya teman-teman, nanti dipotong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman. Dan lanjut ke bahan lainnya, di sini ada jahe yang sudah dipotong-potong seperti ini potongnya teman-teman, lembaran-lembaran. Terus di sini ada daun bawang dan di sini ada bumbu luwe khas Taiwan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 2 bungkus. Lanjut di sini ada kecap asin dan arak di sini ya teman-teman. Araknya nanti aku menggunakan sedikit saja. Terus lanjut di sini ada 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan di sini ada bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Di sini ada gula batu atau gula pasir juga boleh ya teman-teman. Oke teman-teman, penasaran bagaimana cara saya membuatnya? Tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten video aku berikutnya. Oke teman-teman, di sini nanti daging sapinya yang ini aku potong-potong seperti bikin neuromian itu ya teman-teman. Dan ini nanti aku utuhkan ya teman-teman. Jadi seperti ini potong-potongnya teman-teman. Yang ini tadi yang utuh-utuh tadi aku nggak potong-potong ya teman-teman. Dan yang ini yang sudah aku potong-potong seperti ini. Jangan terlalu kecil ya teman-teman, karena kalau dipotong terlalu kecil nanti kalau sudah dimasak itu menjadi seperti kecil gitu ya teman-teman. Dan ini aku akan masak air ya teman-teman buat merebus daging sapi. Ini nanti daging sapinya aku rebus sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tunggu airnya mendidih. Nanti setelah mendidih baru aku akan masukkan daging ini ya teman-teman. Oke teman-teman, airnya sudah mendidih dan langsung saja aku akan masukkan daging sapi yang paling besar tadi ya teman-teman, yang enggak aku potong-potong tadi aku masukkan terlebih dahulu. Nggak usah direbus terlalu lama ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini langsung saja aku akan angkat, tiriskan ya teman-teman, karena nanti akan aku masak lagi. Lanjut, setelah daging yang besar sudah ditiriskan, aku akan masak daging sapi yang sudah dipotong-potong ya teman-teman. Langsung saja aku akan masukkan. Aku masak, aku bagi menjadi 2 ya teman-teman, karena dagingnya ini banyak banget ya teman-teman. Daging yang dipotong-potong ini juga nggak usah dimasak terlalu lama ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah daging sapi diangkat dan ditiriskan, lanjutkan masak daging sapi sampai selesai ya teman-teman. Kemudian aku akan lanjut siapkan air di dalam panci. Pancinya ini agak besar ya teman-teman, karena daging sapinya itu banyak sekali. Kemudian lanjut masukkan daun bawang, masukkan juga 2 bungkus luwe. Masukkan jahe yang sudah dipotong-potong. Kemudian lanjut aku akan masukkan kecap asin 1 botol ya teman-teman, semuanya aku masukin.
Kemudian lanjut yang terakhir aku masukin juga arak beras ya teman-teman. Aku tambahkan arak beras sedikit saja ya teman-teman. Fungsinya arak apa? Buat menghilangkan bau pada daging ya teman-teman. Atau biasanya biar daging yang dimasak itu cepat empuk ya teman-teman. Kemudian lanjut langsung aku masukkan daging yang sudah dipotong-potong dan masukkan juga daging yang masih utuh tadi ya teman-teman, semuanya aku masukin. Kemudian lanjut aku juga tambahkan bawang bombay dan tomat yang sudah aku potong-potong tadi ya teman-teman. Masukkan juga gula batu, kalau tidak ada gula batu bisa diganti dengan gula pasir. Lanjut, kemudian aku akan nyalakan api kompor dan aku masak menggunakan api yang besar ya teman-teman. Dan setelah mendidih seperti ini, apinya aku kecilin. Kemudian aku akan masak selama 2 jam ya teman-teman. Masak daging sapi sampai bawang bombay dan tomatnya itu nggak kelihatan ya teman-teman. Maksud aku tomat dan bawang bombaynya itu menjadi kuah ya teman-teman, jadi seger, ada asam-asam harum gitu ya teman-teman. Daripada kalian beli satu mangkoknya itu harganya 200 NT ya teman-teman, dan kalian kalau masak sendiri itu lebih enak, lebih nikmat, dan kecapnya itu kan beda rasanya dengan kecap yang di luaran ya teman-teman. Kalau yang di luaran itu kecapnya itu kan kecap yang harganya murah. Oke teman-teman, lu neuromin atau masak daging sapi ala Taiwan. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga video aku bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jika kalian suka dengan konten video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten video aku berikutnya. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.